Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tafsir Quran surat Al-Qadr. Ini menurut Muhammad Ismail Al-Asqali. Beliau adalah salah satu mufasir Indonesia dengan kitabnya Tafsir Kalla Saya'lamun bi Syekhina Maimun Zubair. Dari kitabnya ini, dari penafsiran yang beliau paparkan seperti halnya Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, Simbah Syekhana Maimun Zubair sebagai salah satu gurunya, dan Muhammad Ismail Al-Asqali ini sebagai santri beliau, dan menuliskan pemikiran-pemikiran beliau dan dituliskan dan dikumpulkan sebagai tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pertama, kesimpulannya bahwasannya ayat Quran surat Al-Qadr ini menjelaskan mengenai turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pembahasan pertama beliau Nora Ismail menjelaskan tentang sebenarnya redaksi pada ayat tersebut tidak menyebutkan Al-Quran secara spesifik, tetapi dalam Quran surat Al-Qadr ayat Inna anzalnahu hanya berupa dhamirhu, dan dhamirhu ini merujuk pada Al-Quran. Lantas kok bisa dhamirhu ini tertuju pada Al-Quran? Karena pada zaman Nabi Muhammad yang ditunggu-tunggu atau trending topik di situ adalah Al-Quran. Jadi dhamir ruh ini tertuju pada Al-Quran. Beliau Muhammad Ismail juga memberikan sebuah analogi pada ayat tersebut. Ketika ada seorang anak yang selalu juara kelas setiap tahunnya, nah pada tahun berikutnya nilai akan keluar dan semua muridnya penasaran dan bertanya, siapa toh yang menjadi juara kelas? Nah, ada satu murid lagi yang menjawab, siapa lagi kalau bukan dia, gitu. Maka seluruh murid itu pasti tahu yang juara satu ya pasti dia siapa? Dia yang selalu juara setiap tahunnya. Dia memberikan analogi seperti itu. Yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka, beliau banyak menjelaskan mengenai satu persatu ayatnya ya. Wa ma adraka sering digunakan. Beliau menegaskan bahwa kata wa ma adraka ini, beliau menegaskan bahwa kata itu sering digunakan untuk menegaskan sesuatu yang besar tetapi belum diketahui secara benar. Malam Lailatul Qadar, siapa yang tahu? Cuma ya tidak banyak yang tahu kan, cuma memberikan sebuah alamat yang mengatakan bahwa ini malam Lailatul Qadar ya, ciri-ciri khasnya
ciri khasnya juga begini. Beliau juga memberikan statement dalam salah satu ayat, wa ma adraka mal qari'ah. Di situ kata al-qari'ah ini hasilnya bermakna gedor, kata beliau gedor, kemudian ditambah dengan wa ma adraka, maka gedor berubah menjadi hari kiamat, gedor hakiki menjadi hari kiamat. Siapa tahu yang tahu hari kiamat kan? Sesuatu yang besar tetapi belum diketahui secara benar. Beliau memberikan penafsirannya begitu, memberikan penafsirannya kata wa ma adraka begitu. Ya juga beliau langsung membahas tentang surat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasannya memang Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Artinya beliau menuliskan bahwa 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Maka hal ini yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dan umat yang lainnya. Muhammad Ismail al-Asqali juga memberikan pemaparan bahwa jika rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun sudah batuk-batuk, katakanlah sudah batuk-batuk, sakit-sakitan, tetapi istimewanya dari umat Nabi Muhammad ini diberikan Allah malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau 60 tahun rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun, berarti dikali 83 yang jika dijumlah totalnya menjadi 4.980 tahun totalnya dia beribadah satu malam di setiap tahunnya. Itu totalnya setiap tahun 4.980 tahun. Jika dibandingkan dengan umat-umat yang dahulu, banyak lebih banyak dari amalnya ya, lebih banyak umat Nabi Muhammad. Ini memang khususiyah buat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian beliau juga langsung membahas pembahasan ayat keempat. Pada malam itu inna unzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Beliau ini pada malam ini malaikat berbondong-bondong, semua berbondong-bondong untuk turun ke bumi membawa kartu izin untuk mengurus segala sesuatu di bumi. Sebenarnya pemaparan beliau sebenarnya satu malaikat saja sudah mampu untuk mengurus segala sesuatu yang ada di bumi. Tetapi ketika malam Lailatul Qadar ini Allah menyuruh semua malaikat berbondong-bondong untuk mengurus yang ada di bumi. Artinya apa? Artinya bahwa malam Lailatul Qadar ini sangat istimewa sebenarnya. Sangat istimewa. Karena apa?
Karena Allah menyuruh semua malaikat untuk turun ke bumi untuk mengurus segala sesuatu. Itu ada taksinya. Dan juga beliau juga memaparkan kata menggunakan tanazzalu. Tanazzalu ini merupakan bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maka artinya terus menerus. Atas izin Allah berarti Jibril dan malaikat secara terus menerus turun dengan berbondong-bondong secara terus menerus pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Nah, kemudian ayat yang kelima ini terakhir Nur Ismail mengawali penjelasannya dengan intermezzo, ya, beliau seolah bertanya pada pembacanya untuk mengenai pendapat mereka tentang sebuah tempat yang dipenuhi oleh malaikat. Beliau memaparkan jika sebuah majelis taklim yang dihadiri banyak malaikat dianggap sebuah taman surga, maka malam Lailatul Qadar lebih dari itu. Malaikat hadir pada malam itu dan memenuhi seluruh penjuru bumi tanpa terkecuali, sehingga bumi layaknya seperti surga bagi para ahli ibadah. Oke, begitu. Terima kasih. Itu penjelasan Quran surat Al-Qadar oleh Muhammad Ismail Al-Asqali. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.